أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak, Ibu, sesepuh, bini sepuh, apa lagi Pak? Dah lupa saya. Para bapak, ketua takmir, ketua majelis taklim, terkhusus juga buat adik-adik yang hadir. Semoga niatnya kita luruskan. Kalau sempat ada terniat yang lain selain Allah, kita luruskan mumpung masih di awal. Jangan sampai hadirnya kita di sini itu nanti malah sia-sia. Maka di awal kita luruskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat itu baru kita syukuri dan kita cari-cari kalau sudah tiada. Terkadang Allah menguji kita dengan sesuatu yang seperti itu. Mungkin kita anggap biasa-biasa saja ketika ada, tapi ketika dia tiada, wah, baru dicari-cari. Waktu ada pengajiannya rutin, biasa-biasa aja. Terasanya nanti kapan? Kalau nggak ada. Tapi mudah-mudahan pengajiannya rutin terus, jangan sampai. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus orang mengikuti jejak-jejak mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya izin duduk saja. Sedang kurang sehat sebenarnya. Tapi insyaallah mudah-mudahan Allah kuatkan. Tadi saya bawa anak sini alasannya biar gak ngantuk di jalan salah satunya. Kalau bawa kendaraan sendiri ngantuk kayaknya. Bismillah. Dingin ya, duduknya di dingin, ada anginnya memang ngantuk. Tapi kita nggak lama-lama, maksimal jam 9 Pak ya. Insyaallah. Ini Masjid Nur Hidayah betul ya? Belum berubah namanya? Masih Nur Hidayah. Pengajiannya? Apa? Sepasang surut. Majelis taklim Miftahul Hidayah. Kata hidayah itu sering banget kita pakai. Termasuk jadi nama. Ada yang namanya hidayah atau huda. Itu satu kata yang artinya sama, artinya pada dasar katanya adalah petunjuk. Nur hidayah, cahaya, petunjuknya itu berbentuk cahaya harapannya. Jadi cahaya yang menerangi menjadi petunjuk arah buat orang-orang. Mudah-mudahan masjid ini betul-betul menjadi cahaya menerangi kampung. Bukan yang rumahnya paling mewah, yang lampunya yang paling macam-macam, bukan. Yang akan jadi cahaya itu masjidnya. Tapi masjid itu tidak akan jadi cahaya kalau sepi. Insyaallah yang menghidupkan dan menerangi masjid-masjid ini ya ini para jamaah sekalian. Amin. Harapannya adik-adik yang hadir kecil-kecil ini yang nanti akan menggantikan. Menyedihkan masjid itu kalau, mohon maaf ya, bukan jangan tersindir yang sudah tua. Kalau isinya orang-orang tua, itu agak menyedihkan. Saya agak sedih itu kalau diundang ngisi
kajian subuh. Biasanya pertama saya ngantuk, gitu ya. Alasan utama. Yang kedua, subuh itu nggak terlalu enak buat pengajian kalau bagi saya, kalau mengantuk jamaahnya. Yang ketiga, biasanya kalau kajian subuh isinya ya bapak-bapak itu tua-tua semua. Mau saya ceramahin isinya lebih tua dibanding saya, kayak nggak sopan betul anak muda ini. Tapi ya begitu kondisinya, nggak cuma di sini. Kalau di sini nggak lah, sopan. Tapi di banyak tempat begitu isinya orang-orang tua. Maka yang harusnya itu kita senang. Kalau adik-adik suaranya riang di masjid itu, iya senang. Tapi tolong adik-adik ya, kalau jamnya sholat, nah itu tenang suara. Kita sedih juga, kita bahaya juga kalau masjid itu nggak ada suaranya. Masjid nggak ada anak-anaknya. Kenapa? Dimarahin sama takmirnya katanya. Diusir sama Pak Takmir. Kenapa? Nggak boleh mainan di sini katanya. Adik-adik, ya, dipilih-pilih waktu mainnya. Waktunya sholat, jangan lari-lari. Nur hidayah, petunjuk. Ilmu itulah salah satu bentuk hidayah. Dan kata para ulama, al ilmu nurun, bukan dari atas ke bawah, bukan. Nurun artinya cahaya. Nur itu cahaya. Itu mirip-mirip beginilah hidayah itu. Ini kalau saya melihat dari depan ini, di lantai itu agak ada tampak bayangan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di bawah itu ada bayangannya. Tapi karena ini memang bukan cermin, yang kelihatan itu kabur. Cuma bayang-bayangnya saja. Cahaya itu datang terang. Cahaya hidayah itu kadang datangnya terang. Cuma tergantung hati kita. Apakah buram seperti lantai ini? Bukan jelek-jelekan lantai, bukan. Karena memang ini bukan cermin. Atau seperti cermin yang terang, yang kita bisa melihat wajah kita dengan jelas. Hidungnya kelihatan, lubang hidungnya 2 ini kelihatan. Kalau buram, ibu-ibu dandan itu sebel. Kan ada ibu-ibu sekarang itu hobinya menggambar, Pak. Gambar alis. Itu kalau cerminnya tidak jelas, itu miring itu. Naik sebelah alisnya. Maka yang dibutuhkan itu kaca yang terang. Bapak Ibu sekalian, hati itulah kacanya diri kita. Cahaya hidayah, nur hidayah itu datang. Tapi kalau hatinya itu kotor, banyak debunya, banyak rumah laba-labanya, kecipratan lumpur dan sebagainya, bukan salah cahayanya nggak kelihatan. Kita mau berkaca itu bukan salah cahayanya. Kalau kacanya bagus, mati lampu, kita nggak kelihatan. Tapi ini cahayanya terang. Yang jadi masalah itu kacanya. Nur hidayah. Pengajiannya namanya Miftahul Hidayah, pembuka pintu hidayah. Di Kampung Baru sana saya biasanya sholat di langgar apa, Pak? Apa? Al-Huda. Al-Huda. Al-Huda itu perubahan kata ya, saya menjelaskan bahasa Arab di sini. Maknanya sama, petunjuk. Al-Huda. Nama saya itu Pak lengkapnya jarang singkat saja. Muhammad Nur Kholis Al-Hadi. Kalau langgarnya namanya Al-Huda. Al-Huda. Nama saya Al-Hadi. Al-Huda itu artinya petunjuknya. Al-Hadi itu yang ngasih petunjuk. Mungkin Bapak dulu waktu ngasih nama memang nyuruh anaknya tuh jadi orang yang ngajarin.
Alhamdulillah saya jadi dosen. Ya minimal kasih petunjuk buat mahasiswa saya. Jadi pemberi petunjuk. Itu salah diambil dari salah satu nama Asmaul Husna, Al-Hadi, Allah yang maha pemberi petunjuk. Mudah-mudahan bisa nikmat. Kata huda, hadi, hidayah, nur hidayah, nur hidayah itu muter di keliling kita. Kalau pengajian yang ngantuk itu ada doa hilang ngantuknya. Itu kalau penceramahnya sudah keluarkan doa itu hilang ngantuknya. Apa? Billahi taufiq wal hidayah. Itu hilang ngantuknya. Di pengajian ngantuk gitu. Giliran billahi taufiq wal hidayah langsung melek dia. Billahi taufiq wal hidayah. Ada kata taufik, ada hidayah lagi. Ternyata kata taufik dan hidayah itu semakna yang nanti ada makna sedikit berbeda. Nanti saya jelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata petunjuk ini ternyata yang paling kita sebut-sebut. Saya berulang kali menyampaikan ini. Satu-satunya doa dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu panjang, ya. Beberapa ayat. Ada berapa ayat Al-Fatihah? 7. Itu mengulang-ulang, ya, kita ulang baca tuh. Intinya wong siji, cuma satu. Yang kita minta dalam Al-Fatihah itu cuma satu. Apa itu Ibu, Bapak? Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah 5 kali, 5 ayat di awal, baru satu permintaan. 5 ini cuma memuji Allah, belum meminta. Mohon maaf, bukan kata itu. 5 awal ini memuji Allah. Salah satu adab kita mau minta sesuatu itu dipuji dulu. Nah, kita kan adik-adik ini kan kalau ngerayu minta duit sama orang tuanya kan gitu. Bapak-bapak kalau minta sesuatu sama istri kan dipuji dulu istrinya. Ya. Istri kalau minta apa sama suami dipuji-puji dulu, dibaik-baikin dulu. Begitu memang adab berdoa, dibaikin dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Pengampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam ini. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Setelah memuji Allah panjang itu, kita minta satu hal. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami berilah kami petunjuk. Yang kita cari itu hidayah. Yang kita minta itu hidayah. Setiap sholat kita baca, itu kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi dijelaskan petunjuk apa yang kita minta. Intinya cuma satu, kita diminta petunjuk. Petunjuk jalan yang lurus itu kita minta setiap hari itu petunjuk. Ya, kita luruskan di sini nih. Yang kita minta petunjuk. Petunjuknya yang memberikan siapa? Allah. Tugas kita meminta. Selesai? Tidak. Kembali yang ke awal tadi. Apa ayat Asyam itu? Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu sudah siapkan dalam diri kita ini, di hati kita ini, potensi baik dan potensi buruk.
Nih, kamu punya hati. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang menyucikannya, membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotorinya. Kenapa? Karena itu tempat jatuhnya nanti cahaya petunjuk itu. Kalau ibu mau kedatangan tamu, rumahnya diapain? Dikotorin apa dibersihin? Dibersihin. Yang bersih, rapi, tamunya enak datang. Nah ini ada tamu. Tamunya namanya Huda, hidayah, petunjuk mau datang kepada kita. Ini sudah kita minta setiap hari, tiba-tiba dia datang kepada kita. Masalahnya rumah kita ini sudah bersih atau tidak? Jangan-jangan tamu yang datang itu jijik datang. Wah, gini amat rumahnya. Bapak Ibu yang dirahmati. Tadi saya mulai ceramah ini dengan membaca satu ayat. Ayat ini adalah ibrah yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Percakapan, kata-kata orang yang nanti di surga. Apa kata-katanya? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Hadana, memberi petunjuk kepada kami. Lihada, terhadap ini. Apa ini itu? Kata ulama, ini itu surga. Yang memberi petunjuk ke surga itu. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya sekiranya kalau Allah tidak kasih petunjuk kepada kami enggak dapat ini, enggak dapat masuk surga ini. Bapak Ibu, nanti orang ketika sudah di surga itu, yang dia ingat itu, yang dia senang-senang tuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan punya rumah yang besar, bukan punya apa yang enak dan sebagainya, tapi mereka bersyukur karena dulu di dunia dapat hidayah. Terakhir, biar ada kesempatan kalau ada yang nanya. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita meminta hidayah, Allah juga mengancam kita dalam Al-Quran. Al-Quran itu berisi peringatan, juga ada ancaman. Kenapa? Agar manusia tidak lalai. Manusia yang setiap hari memuji Allah, meminta diberi hidayah, itu diingatkan dalam Al-Quran. Allah itu menegur orang-orang yang lupa. Lupa apa? Lupa kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah itu bukan yang ditanya Tuhanmu siapa? Aduh lupa, bukan. Bukan yang ditanya agama apa? Aduh lupa, bukan. Orang yang lupa kepada Allah itu kata para ahli tafsir di ayat ya, itu adalah orang-orang yang lupa dengan syariat Allah. Sampai muslim, kok nggak sholat? Gimana ya? Sibuk tadi tuh kerjaannya. Ini yang disebut lupa. Kenapa kamu gini? Ya susah Pak, nyari kerjaan susah. Ngerjain sesuatu yang nggak baik nih ya. Gimana ya Pak? Susah lagi musim susah Pak nyari kerja. Ini orang yang disebut dengan lupa. Kalau saya tidak lupa, ini isinya susu jahe. Iya, si ganteng numpat. Watur. Ini orang yang disebut lupa. Apa resiko orang yang lupa? Bapak Ibu sekalian, resiko orang yang lupa itu
fa ansahum anfusahum. Orang yang lupa kepada Allah, itu Allah nggak lupa sama dia. Enggak. Allah bukan dibilang nanti Allah lupa sama dia. Enggak. Allah tuh nggak lupa sama kita. Walaupun kita lupa sama Allah, Allah tuh nggak lupa sama kita. Kalau Allah tuh lupakan kita, bahaya Pak. Lupa kita dikasih bernapas, lupa kita dikasih hidup, mati kita. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah langsung lupa kepada kita. Tidak. Allah masih ingat sama kita. Orang yang nggak sholat itu masih dikasih rezeki sama Allah. Orang yang berbuat maksiat itu masih diberi rezeki sama Allah. Tapi Allah ingatkan, ancam dalam Al-Quran, orang-orang yang lupa sama Allah itu bukan dilupakan Allah, bukan. Tapi mereka fa'ansahum anfusahum, mereka akan lupa dengan diri mereka sendiri. Lupa kalau nanti itu yang penting itu negeri akhirat, bukan hanya urusan dunia. Mereka lupa sama dirinya sendiri, bukan lupa sama Allah. Orang yang sudah lupa sama dirinya sendiri, yang masalah apa? Allah cabut petunjuknya. Ternyata petunjuk itu ada dua, Bapak Ibu, sebagai penutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Belum tutup. Taufik wal hidayah itu kalau dipisah begitu, hidayah artinya penjelasan. Hidayatul irsyad, hidayatul bayan, penjelasan. Dikasih tahu, ngerti. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati, tidak cukup dengan ngerti. Tanya orang yang nggak sholat, Mas, sampai tahu sholat 5 waktu itu wajib? Ngerti. Sebenarnya dia sudah dapat hidayah. Hidayatul irsyad, hidayah yang berupa penjelasan. Tapi dia nggak dapat yang kedua. Apa itu? Hidayah taufik. Ada yang namanya taufik. Hidayah taufik itu artinya, taufik Allah itu adalah Allah, gampangnya ini, Allah menggerakkan dia untuk berbuat kebaikan. Banyak yang orang dapat saja hidayah irsyad saja, tahu aja, tahu diumumkan oleh Pak Naryo, ada pengajian nanti malam begini. Tapi belum tergerak hatinya untuk datang pengajian. Itu namanya dapat hidayah irsyad, dapat sekedar penjelasan, keterangan, tahu di masjid ini ada, wong toanya nyaring. Tapi belum tergerak ke sini karena belum dapat hidayah taufik. Mudah-mudahan kita ditutup itu dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan yang mau bertanya silakan. Tidak ada waktu 5 menit atau 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya, monggo, bapak-bapak, ibu, silakan. Berarti sudah ngerti semua ya, alhamdulillah. Ada yang bertanya?